Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan malam hari ini kita boleh ada di tempat ini. Kita akan mengadakan ibadah penghiburan bagi keluarga Bapak Gembala, yaitu Bapak Sugianto Ramli yang ditinggalkan oleh Ibu Erni Sugianto. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara malam hari ini kita sama-sama berdoa biar keluarga yang ditinggalkan boleh mendapatkan kekuatan penghiburan dari Roh Kudus. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih buat kesempatan waktu Engkau berikan bagi setiap kami untuk datang memberikan doa penghiburan bagi keluarga Bapak Gembala kami yang kami kasihi. Tuhan, kami tahu bahwa penghiburan yang dikerjakan oleh Roh Kudus itu melebihi daripada setiap kata-kata penguatan yang dapat kami lakukan. Terima kasih Bapa buat kasih kuasa-Mu yang Kau nyatakan bagi keluarga ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, mau mulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya.
bahwa jalan-Mu tidak terselami oleh setiap hati kami Tuhan. Jalan-Mu tak terselami, ya Tuhan, oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu Tuhan, tiada terduga kasih-Mu. Kau terlalu heran dan ajaib Tuhan, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Sama-sama yuk kita katakan, nyataanmu sempurna, rancangan-Mu penuh
Terimalah pujian kami, penyembahan kami. Kami sangat percaya di ibadah penghiburan Minggu malam 20 Oktober ini tidak kebetulan. Kau telah kirim sanak saudara, sahabat dari berbagai kota, dari Palembang, Jambi, Jakarta, Kendari, Surabaya, dan masih banyak lagi datang. Dan yang juga live via YouTube. Terima kasih. Kami tahu segala kemuliaan hanya bagimu. Dan yang telah datang malam ini kau yang telah pilih. Kami percaya Pak Sugi dan keluarga sudah kuat dan terus kuat. Katakan amin. Dan kami akan melihat perbuatan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, Yesus dan Roh Kudus, dalam nama Yesus. Semua kita berkata amin. Silakan duduk. Tentu saya sebagai tim gembala di sini bersama Pak Sugi, Pak Pojo, Pak Indra, Pak Acin, dan semua pengerja bersyukur kepada Bapa di surga. Tadi saya ngobrol sama Ko Malik, kalau suasana di tempat ini banyak karangan bunga, baik di dalam, di luar. Kata Ko Malik dari pengalaman-pengalaman yang ada, ini pasti pejabat. Atau kalau enggak orang kaya. Tapi ternyata Bu Erni pejabatnya Tuhan. Katakan yes. Dia pendoa yang mendoakan keluarga. Dan akhirnya menjadi pendoa untuk jemaat. Saya tahu tentu beliau tidak dipanggil oleh presiden terpilih, tapi dipanggil oleh Bapa di surga. Yang kedua pasti orang kaya. Kata Pak Malik tadi saya pinjam, kaya di dalam Tuhan. Tepuk tangan sama-sama. Saya percaya bahwa di kesempatan seperti ini kita gereja harus memberikan pengajaran firman yang benar. Supaya saya dan saudara punya kepastian iman. Nah,
kita nanti akan menyanyikan satu lagu yang tadi saya sudah nyanyikan di gereja setelah Pastor inti khotbah tadi. Tolong Carla bantu bagi kertasnya. Kita akan baca dari kitab 1 Tesalonika 5. Bunyinya begini, ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna. Semua ikut saya, roh, jiwa, dan tubuh. 2, 3. Kita tahu manusia itu trikotomi, roh, jiwa, dan tubuh. Mohon maaf, ayam dikotomi, hanya tubuh dan jiwa, enggak punya roh. Pernah lihat enggak ayam ibadah? Ayam bikin komsel, terus ada upacara baptisan, enggak ada. Karena mereka enggak punya roh. Tapi manusia punya roh. Roh besar itu roh Allah. Roh yang baik. Tapi roh jahat itu setan. Nah, saya tahu dan kita percaya rohnya Ibu Erni sudah sama Bapak di surga. Semua bilang yes. Yang dari Bapak kembali ke Bapak rohnya. Yang ada yang kita akan kuburkan hari Sabtu ini tubuhnya. Kalau bajunya ini namanya casing. Bapak Ibu lihat handphone saya. Handphone saya ini ada handphonenya, ada casingnya yang merah-merah ini. Dan juga ada yang namanya SIM card-nya. Kalau SIM card-nya saya ambil, bisa nyambung enggak untuk telepon? Enggak bisa. SIM card rohnya Bu Erni udah diambil Bapak. Dan dia yang empunya. Kalau ada yang tanya, kenapa cepat dipanggil? Lah dia yang punya. Kenapa enggak ditunda? Dia yang punya rencana. Lalu rencananya apa? Itu yang kita harus minta hikmat Tuhan. Jangan sampai kita, saya setiap ketemu orang di sini ngobrol sama saya, termasuk teman-teman lamanya Bu Erni yang di pelayanan zaman dahulu kala ada yang 23 tahun, 20 tahun. Seperti mimpi ya Pak Pendeta. Iya, saya masih seperti mimpi. Tapi saya mau beritahu, Tuhan, Bapa di surga, Yesus dan Roh Kudus, membawa rohnya kepada dia kembali. Ini hanya tubuh dan casingnya yang kita hormati, hargai akan pemakaman besok Selasa. Nah, sekarang lagu ini tolong diterima, kita akan baca dari kitab pasal Roma 11 ayat 34. Lagu ini dinyanyikan oleh Pak Pendeta Niko Nyotora Harjo. Ayat 34, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Siapakah yang menjadi penasehatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan kepadanya sehingga harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Tuhan, oleh Tuhan, dan kepada Tuhan. Bagi dialah kemuliaan sampai. Saya mau beri contoh. Ada orang Kristen di Ambon baru bertobat. Baru bertobat. Lalu, tapi saya mohon maaf, saya tidak bisa ngomong gaya Ambon ya. Baru bertobat, dia udah baptis, cinta Tuhan, terus dia panen cengkeh. Terus karena matahari terik, dia jemur cengkehnya. Tidak lama kemudian, mendung. Karena mendung, hujan mau turun, dia ambilin cengkehnya, masuk karung. Belum masuk gudang, matahari terang. Dibuka lagi sama dia. Dibuka, mendung lagi. Dia bilang gini, Tuhan di surga, kau bisa urus cuaca enggak? Atau kau turun aku yang naik? Itu kan namanya kurang ajar, saudara. Untuk Bapak di surga itu Bapak yang baik, masih sabar. Tapi enggak boleh diterus-teruskan. Saya setuju dengan ucapan orang-orang. Kalau ada syarat kita akan bayar syaratnya. Bahkan saya pinjam Jeko ya. Jeko bilang gini, mas saya agak guyon tapi
itu bagus, saya juga setuju. Pak Tim katanya itu kalau orang baik sekali, diambil Tuhannya cepat ya. Harusnya mama jangan terlalu baik, ya agak ada jahatnya lah gitu loh. Dia ngomong gitu, maksudnya supaya enggak cepetan diambil. Tidak begitu Jeko, siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Tapi Jeko udah tahu, kita nyanyikan pujian, siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? A ya, musik boleh bantu saya, pemain musik semua. Setelah ini akan ada kesan pesan dari beberapa sahabat, saudara. Siapa itu Bu Erni? Semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah besok hari Senin masih ada waktu. Pak saya juga ada kesan, boleh lapor ke saya tanya kesan yang bagaimana. Bisa disampaikan di hari Senin malam dan Selasa. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Ingat bukan kemuliaan Bu Erni atau Pak Sugit, hanya untuk kemuliaan Tuhan. Di tempat ini hanya Tuhan Yesus yang dimuliakan, setuju? Kita nyanyikan sama-sama. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki, sungguh tak terselidiki keputusannya dan jalan-jalannya. Oh alangkah dalamnya, oh alangkah dalamnya kekayaan, yes, hikmat pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusannya dan jalan-jalannya. Sebab segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama. Siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Sama-sama. Siapakah yang menjadi penasehatnya? Segala sesuatu dari Tuhan, oleh Tuhan dan kepada Tuhan. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama. Saya kenal Bu Erni dari Zoom doa. Dikenalkan oleh Ko Ale, gembala kita yang di Jambi. Dan Bu Erni bisa mengajak Pak Sugi berdoa bersama. Ngajak beberapa teman berdoa. Bahkan saya tahu Bu Erni kalau ngajak ngasih Zoom doa beberapa, ada yang sakit COVID waktu itu, enggak dikasih Zoom dulu, dikasih vitamin dulu, dikasih buah-buah dulu. Dan ada banyak kesaksian. Nanti akan diedit, akan jadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Dan sekarang saya minta beberapa kesan untuk sharing, dimulai dari Ibu Merlin. Beliau diajak ke gereja, diajak dekat Tuhan karena Bu Erni. Silahkan. Tepuk tangan biar semangat, sukacita.
Shalom semuanya Bapak Ibu Saudara sekalian. Tadi saya lagi duduk di situ, tiba-tiba Pak Tim, Bu Merlin kesaksian ya. Dia bilang, ceritakan tentang Ibu Erni ini. Jadi saya ini adalah kakak iparnya Ibu Erni. Kami berdua, saya mau ingat yang lalu-lalu ya. Waktu pertama-tama kami, Ibu Erni kan dia ikut persekutuan wanita. Waktu zaman tahun 90-an lah gitu. 90-an gitu. Jadi dia tuh sering ajak saya, kita pergi ke persekutuan doa ikut wanita yuk katanya gitu. Waktu itu Pak Gembala belum kenal Tuhan. Jadi saya dulu tuh tinggal di Palembang. Jadi kalau dia mau pergi, dia selalu cari saya gitu. Takut suaminya kan belum, waktu saat itu dia belum kenal Tuhan. Jadi dia naik beca, dia jemput saya. Kita jam 2 ya nanti ibadah wanitanya. Oke, saya bilang. Nah, kami pergi, kami rutin lah pergi ibadah kaum wanita gitu. Setelah berjalannya dengan waktu, nah, dia ajak ibadah lagi. Kita ibadah yuk di sana katanya. Waktu itu kami di Pentakosta, GPDI pertama kali GPDI. Jadi dia pagi-pagi jam 6 pagi, kan ibadahnya setengah tujuh, dia jemput saya sudah jam 6 lewat gitu. Tapi dia tidak berani bawa Alkitab, Alkitabnya kadang titip ke saya. Waktu itu dia takut suaminya kan waktu saat itu belum kenal Tuhan, dia takut. Jadi selalu kalau ibadah itu dia ajak saya, kita pergi ya, iya saya temani dia terus. Dengan berjalan yang waktu, terus saya kan pulang, akhirnya dia bisa ibadah di satu gereja, yang gereja lama dia. Terus saya kan ke Jambi. Saya mau lanjutkan ini, dia mulai di gereja itu, dia mulai suaminya sudah mulai mengenal Tuhan. Anak-anaknya semua sudah diajak ke dalam Tuhan. Waktu itu kan suaminya belum boleh gitu. Jadi dia terus berdoa. Saya lihat ibu ini dia tekun ya. Dia berdoa, berjuang terus sampai suaminya boleh mengenal Tuhan. Sampai sekarang anak cucunya semua sudah melayani Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Ini karena kekuatan doa dia. Karena Ibu Erni itu orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dia benar-benar di dalam Tuhan. Karena kata saya tahu, kalau cerita, kalau ngobrol dengan saya, pasti ada nama Tuhan yang dimuliakan. Pasti dia cerita tentang Tuhan. Setiap kali ngobrol pasti ada nama Tuhan. Dia selalu katakan begitu. Jadi setelah mereka ini bergabung di dalam GBI Raja Wali, waktu itu kan masih kita kenal Zoom ya, ada doa penyembahan fajar. Waktu itu tahun 2020 masa Covid. Dia juga ajak saya juga. Dia waktu itu papa lagi ulang tahun. Jadi kami ketemunya di rumah Alay. Kami Pak Alay sama saya sama dia bertiga. Dia bilang, kau ikutlah penyembahan fajar. Enak loh jam 4 pagi katanya gitu. Dia bilang, enak loh jam 4 pagi kita doa penyembahan fajar yuk. Dia bilang, gabung aja di Zoom gitu. Yalah. Akhirnya saya ikut sampai pandemi itu berjalan sampai sekarang lah saya masih ikut itu kan, masih ikut penyembahan fajar. Jadi saya mau ceritakan lagi 10 hari yang lalu sebelum dia pergi, dia ada kontak saya. Dia cerita, ya biasalah dia kontak saya, ngobrol lumayan lama, 10 hari yang lalu enggak ngobrol. Saya ada sesuatu lo kasih kamu katanya. Saya baru dari Batam katanya. Saya beliin celana sama baju kasih kamu. Oh iya, terima kasih ya ya. Nah, saya bilang kayak gitu sambil dia kirim baju kasih saya. Nanti saya kasih kerupuk juga ya, katanya kayak gitu. Ya, sudah tuh dia tanya saya. Dia ada kasih obat vitamin ke saya. Dia bilang, vitamin kau tuh ada dimakan enggak? Dia bilang gitu. Kan dia tahu saya ini orangnya ya tanda kutip susah tidur, kadang enggak tidur. Jadi dia ada satu obat itu bisa membuat tidur gitu ya, bisa membuat kita tidur. Jadi dia ingat saya, aku ingat kau loh, obat itu bisa membuat kau tidur, kau makanlah katanya. Kau ada makan enggak yang aku kirim katanya? Ada diminum enggak katanya? Ada. Dan tuh aku bilang, gimana cara minumnya ya? Akhirnya nanti kamu tanya Lina aja lah katanya. Sudah tuh akhirnya Lina kasih brosur cara minumnya gitu ya. Setelah itu dia bilang, ngapa kamu udah masuk penyembahan fajar lagi? Dia bilang gitu.
oh iya kok aku dari kemarin ya, tidurku tuh gak nyenyak gitu. Kok terbangun jam 2, sudah tuh bangun jam 2 tuh saya langsung bangun, saya doa sampai jam 3. Setelah doa selesai tidur, jam 4 kebablasan gak tidur. Wah itu bisa makan 1 bulan lebih, apa sampai 2 bulan saya gak masuk di penyembahan fajar itu. Jadi dia bilang, kenapa kamu gak masuk? So enak loh katanya, kau kalau mau doa tuh harus jam 4 pagi tuh, paling enak katanya. Kita nyembah Tuhan tuh enak nih, dia udah bilang gitu. Haruslah kau bangunlah pagi-pagi cari Tuhan, dia ngomong kayak gitu. Nah, saat itu, oh ya saya mulai lagi, saya masuk lagi saya doa. Saya merasa tuh seorang sosok Ernie itu yang saya lihat dari dia ya, dia orang yang maksudnya tuh selalu mendorong kita ya, melekat dengan Tuhan. Ayolah, ayo selalu mengajak kita tuh mendekat dengan Tuhan. Yang saya kenal ya dari sosok Ibu Ernie. Selain dia kesimpulannya di situ. Kesimpulannya di situ. Selalu mendorong kita untuk melekat dengan Tuhan, untuk mendekat dengan Tuhan. Itulah sosok Ibu Ernie yang saya kenal. Terima kasih, tepuk tangan. Ya, Thank you Bu terima kasih. Merlin, Tuhan berkati, semangat. Kopilip dari Surabaya. Ya, shalom. Karena saya pria, jatah kata-kata saya mungkin tidak banyak ya, seperti Bu Merling ya. Oke, kesan dan pesan saya kenal karena kami saudara juga ya, sepupu. Jadi dari kecil memang sudah teman sepermainan ya. Saya cerita sejak dari kenal Tuhan aja ya. Bu Ernie adalah seorang yang memiliki api di dalam rohnya. Betul seperti yang tadi dikatakan, setiap kali bicara itu pasti ada Tuhannya. Dan selalu orangnya itu selalu positif. Kalau kita dekat dengan dia, pasti kita ketularan hal-hal yang baik. Itu yang saya rasakan gitu. Dan saya percaya itu merupakan refleksi dari Tuhan yang dia miliki. Kalau orang punya Tuhan sungguh-sungguh, punya Yesus sungguh-sungguh, pasti yang dia pancarkan itu kebaikan. Itu otomatis gitu loh. Nah itu yang saya alami. Saya percaya semua kita kalau mau cerita, pasti kita menemukan kebaikan-kebaikan yang dimiliki oleh Bu Ernie. Tapi saya ingat ada seorang hamba Tuhan, namanya Dr. Livingstone. Ya. Dia seorang penginjil di Afrika. Di akhir dari kehidupannya dia berkata begini, dia panggil orang-orang yang sepelayanannya, dia bilang begini, selama ini kalian sudah banyak menceritakan tentang kebaikanku. Mulai hari ini, kalau aku dipanggil Tuhan, tolong jangan ceritakan lagi tentang kebaikan-kebaikanku. Tapi ceritakanlah tentang kebaikan-kebaikan juru selamatku. Ya, karena Bu Ernie, kita semua kalau bisa berbuat baik, itu karena kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Bukan karena kita berbuat baik untuk kita mendapatkan amal. Tetapi kita berbuat baik karena kita sudah diubahkan. Amin. Itu intinya. Gitu aja Pak Tim, terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan. Thank you, Kopilip. Sekali lagi yang ada kesan-pesan spesial boleh di-report ke saya atau ke Pak Acin atau ke Pak Pojo, besok masih boleh. Bu Amung silakan. Ini teman lama katanya. Katanya Bu Ernie spesial, silakan. Salam Bapak Ibu, saya menyampaikan pesan dan kesan tentang Ibu Ernie terhadap saya. Sebenarnya saya berkenalan dengan Ibu Ernie sudah 20 tahun lebih kayak itu. Jadi bersahabat dengan dia tuh bukan hanya bersahabat dengan dia, dengan anak-anaknya pun kami sudah begitu dekat kayak itu, kenal kayak itu kan. Sampai kayaknya tuh seperti anak-anak sendiri kayak itu. Mereka sangat mengasihi mamanya kayak itu kan. Sangat sayang-sayang sama mamanya kayak itu. Memang itu sebagai anak memang seperti itulah ya. Tetapi kalau kulihat didikan Ibu Ernie sama anak-anaknya ini kayaknya tuh
lebih daripada ibu-ibu yang lain kayak itu. Bukan berarti ibu-ibu lain yang tidak bagus ya. Tetapi kalau aku lihat sosok Ibu Erni ini benar-benar kayaknya tuh jadi teladan loh. Terutama diri aku teladan kayak itu. Teladan dia sebagai seorang pahlawan iman lah bagi diri aku kayak itu. Bukan hanya sebagai didikan dia sehari-hari kayak itu. Bukan juga, tapi dia juga sangat memperhatikan rohani jemaatnya kayak itu. Itu aku banyak sekali kayak itu, banyak belajar dengan diri dia kayak itu, dengan Ibu Erni ini kayak itu. Kalau kita kayaknya dia perhatian sekali kayak itu sama aku ya kayaknya. Kalau aku tidak sekali pun tidak ke gereja, dia sudah telepon kayak itu. Waktu minggu kemarin hari Senin itu dia sudah telepon kayak itu. Aku tanya dia, kok sehat Sehat, dia ngomong sehat, aku sudah sehat katanya itu. Nah, jadi waktu hari Rabu itu aku WA dia, ngajak dia mau melayat kayak itu. Biasa kita galak calling-callingan untuk melayat kayak itu. Tapi tidak ada jawaban, aku telepon tidak ada. Ketemu dengan Pak Gem kayak itu. Dengan Pak Gem ngomong sakit katanya itu kan. Jadi aku ngomong, aduh kok sakit sih, aku ngomong masih sakit berarti dia, aku ngomong kayak itu. Dan sudah itu, aku cepet kayak itu, besoknya ngajak teman-teman lihat kayak itu. Untung teman-teman tuh responnya bagus kayak itu, jadi sempat ketemu kayak itu. Karena enggak tahu lah ya, mungkin feeling hati-hatiku nih. Aku ngomong, kan kami mau ketemuan dengan teman-teman kayak itu untuk hari Sabtu. Tapi dari untuk hari Sabtu itu aku pikir kaget terlambat kayak itu nah. Itu aku feelingnya kayak itu, kaget terlambat kayak itu untuk lihat dia kayak itu. Jadi aku cepet lah pergi ajak kawan-kawan tuh untuk lihat dia. Temu kayak itu sampai saat bertemu itu aku pengen benar-benar peluk dia kayak itu kan. Nah Lita tahu kayak itu. Aku tidak bisa peluk dia, jadi aku cium keningnya kayak itu. Yang kuat ya cepat sembuh ya angguk-angguk dia acungkan jempol kayak itu. Aku lihat itu kan ada alat-alatnya itu. Oh masih bagus aku ngomong alat-alatnya. Capean kali Bu Erni. Tiba-tiba malam-malam dapat telepon dari Emmy. Aku sangat kaget, sangat sedih kayak itu. Tidak percaya kalau dia cepat. Care-nya apa aja? Kalau dia care tuh sangat perhatian Pak. Dia sangat perhatian bukan hanya jasmani, tetapi dia sangat perhatian tentang rohani kita kayak itu. Aku sempat kayaknya lesu kayak itu kan. Tapi dia ngomong, pesan dia terakhir, kau jangan malas-malas katanya. Jangan kau malas-malas. harus giat dalam Tuhan. Dia sering membagikan semangat dia Pak. Api yang dari Tuhan itu dia transferkan ke kita Pak. Yes, kesimpulannya semangat. Terima kasih Ibu Ayum. Terakhir dari Ruth. Mana Ruth? Shalom Bapak Ibu. Agak geser sini. Saya baru sekitar 1,5 tahun kenal Ierni. Tapi Ierni figur yang Ierni sosok yang benar-benar role model buat kita sebagai pelayan Tuhan. Setiap dekat Ierni benar kata Lin, ada omongan lain selain pujian untuk Tuhan Yesus. Dia juga benar-benar seperti yang kesaksian-kesaksian lainnya, dia benar-benar peduli sama sesama. Bukan cuma teori tapi memang dia lakuin dan itu memang melekat ke saya. Jadi saya benar-benar ngelihat contoh dari Ierni. Dari sebelum ibadah dimulai dia pasti tengok satu-satu didatengin, ditanyain. Ierni juga selalu bilang semangat Ruth. Tahu kok capek. Tapi terus semangat ikut Tuhan. Itu yang buat saya punya kekuatan melayani Tuhan. Terus tadi pagi kamu sempat berpikir, nah silakan. Waktu dapat kabar Ierni pergi,
Jujur saya itu cuman duduk doa puasa. Yerni cuman jarak 2 meter, saya tuh seneng. Saya sampai bilang, Lina, kagumnya tuh luar dalam udah cantik, parasnya baik hatinya. Pas saya tahu Yerni udah ada, saya bilang, udahlah gak usah di gereja ini lagi. Pindah aja. Karena memang saya mutusin untuk beribadah di sini, pelayanan di sini itu benar-benar lihat sosok Yerni. Saya lihat Kristus dalam Yerni. Tapi tadi dikonfirmasi sama Bu Indri, kita tuh harus terusin apa yang sudah Yerni buat Tuhan. Jadi jangan turning back, tapi kita terus setia sama Tuhan sampai akhir kayak Yerni. Amin. Setia sampai akhir. Jadi gak jadi pindah kan? Oke, mantap. Saya yakin ada banyak kesan dan pesan, tapi kita tidak boleh lebih jam 8 karena sebelah akan ada acara juga. Nanti ada ucapan terima kasih dari Pak Gembala, tapi saya akan masuk pada kesimpulan firman di nyanyian ini. Saya tidak mau salah sama Tuhan. Timotius, kamu hanya sekedar formalitas, enggak. Saya sangat serius. Misalnya Pak. Tadi Pak Malik bilang, Pak Tim, lagu itu harus diseringkan nanti. Karena banyak orang dengar lagu ini dia langsung bertobat. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang. Masih ingat Bapak Ibu kalau kita datang ke dunia, kita lahir sebagai bayi. Mohon maaf, pakai baju enggak? Enggak pakai baju bahkan. Enggak pakai baju. Dan apa yang terjadi? Begitu bayi lahir, dia tertawa atau menangis? Menangis. Kenapa menangis? Perjuangan dimulai. Waktu bayi ada di rahim mamahnya, itu plasenta mensuplai semua kebutuhan. Begitu bersihnya makanannya, dia enggak perlu BAB, enggak perlu. Suhunya keren, nyaman di perut. Tapi saya mau beritahu, enggak boleh di perut terus. Kalau lebih dari 10 bulan bikin masalah sama orang tuanya. Jadi lahir, nangis. Bayi yang lahir ini akhirnya dewasa jadi berkat. Dan seperti Ibu Eni yang kita kasih, waktunya kembali ke Bapa di surga. Saya bertanya, apakah dia menangis? Enggak, dia senyum. Kan dia ketemu Bapaknya. Kita yang enggak ngerti, boleh menangis tapi enggak boleh lama. Boleh kehilangan, enggak boleh lama, karena kita punya pengharapan. Seperti firman Tuhan di sini, siapakah yang mau menasihati Tuhan? Tuhan, kau kecepatan Tuhan. Enggak, Tuhan enggak terlalu cepat atau terlambat. Saya ngomong gini, saya pun masih kalau boleh mau menawar. Tapi kan enggak boleh nawar. Siapa kamu Timotius? Nawar-nawar. Kamu tak angkat juga selesai. Enggak. Saya bukan takut diangkat. Tapi saya mau sampaikan firman. Kerinduan Bu Erni adalah Anda semua jumpa nanti di surga. Jangan ada yang ketinggalan. Kalau saya dengar kesaksian, doanya ke suami, bukan hanya suaminya ikut ibadah, ikut melayani. Sekarang menggembalakan. Jangan salah paham saudara ya, Pak Sugi enggak mau menggembalakan. Kata Pak Sugi, ya untuk apa juga ngembalakan. Tapi kalau Tuhan yang suruh, terus didukung oleh Pak Pojo dan istri, Pak Indra dan istri, Pak Aji dan istri, semua pengerja, akhirnya kita belajar bertumbuh sama-sama. Dan saya tanya beliau, stres? Enggak, kan ini gerejanya Tuhan. Dan miliknya Tuhan. Kita tutup dengan lagu ini, untuk kita mengembalikan sebab segala sesuatu dari Tuhan. Bu Erni yang kita kasih dari Tuhan. Untuk Tuhan, bagi Tuhan.
A lagi. Atau D dulu. Ku tak membawa apapun juga, apapun saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua. Pada akhirnya saat ku kembali ke surga, angkat tangan ke surga. Inilah hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa. Dalam roda saya mau kasih contoh biar sederhana. Andreas boleh kesini, Andreas. Kalau saya jadi pegawai perusahaannya Andreas, maka Andreas direktur, saya pegawai, saya staf. Terus Andreas begini sama saya, karena dia direktur, saya Timotius. Timotius, besok kamu ke kantornya jangan jam 9 seperti biasa, jam 8 pagi. Pulangnya biasanya jam 5, pulang jam 4, jadi maju. Terus pertanyaannya, boleh nggak saya bantah? Pak Direktur, kenapa begitu? Saya nggak suka. Loh, saya pegawainya, saya stafnya. Dia direktur saya. Apalagi kalau kita sama Tuhan. Tuhan bilang gini, ini punyaku, aku punya rencana besar. Hari ini bukan hanya Bapak Ibu yang nggak tahu, saya juga nggak tahu juga. Saya ulangi ya, kalau boleh saya seperti Jeko, Mbak Bu ini nggak usah baik-baik banget, kadang-kadang agak nggak baik lah, biar ini belum baik banget. Gitu Jeko sama, kalau boleh. Saya udah mau beli tiket ke Singapura untuk nemenin operasi kok. Tapi Tuhan Yesus bukan direktur, dia Tuhan yang mengatasi hidup kita. Kita cukup siap Pak Direktur, siap Tuhan. Makasih. Inilah yang kupunya. Saya percaya Bu Erni meneladani kita, dia adalah hamba. Katakan yes. Inilah yang kupunya. Mari kita bangkit berdiri. Yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun. Hati yang menyembah dalam roh. Musik dengan lembut, semua kita dengan hormat tutup mata. Iblis bilang begini, malam ini saya kehilangan banyak. Biasanya saya tipu mereka dengan kecewa sama surga, kecewa sama Tuhan. Percuma berdoa, percuma ibadah, percuma melayani. Doanya enggak dijawab. Mohon maaf, doa itu bukan cara memaksa Tuhan. Doa itu bukan demonstrasi memaksa Tuhan seperti demonstran yang ada di Indonesia atau di Jakarta. Doa itu relasi, Tuhan maunya apa? Maunya Tuhan Bu Erni bersama Tuhan selamanya. Dia dari Tuhan, untuk Tuhan dan kembali kepada Tuhan. Tapi kita nggak ngerti, sama saya nggak ngerti juga. Tapi nanti kita akan diberi pengertian. Tapi iblis bilang begini, udahlah percuma. Dan kalau kita terpengaruh, kita lemah, kita nggak di dalam Tuhan, mohon maaf, tujuan iblis berhasil. Akhirnya pada akhir zaman kita tidak bersama Bu Erni di surga bersama Tuhan Yesus. Tapi kita antah berantah entah kemana. Biarlah malam ini, apapun agamamu, apapun imanmu, apapun kepercayaanmu, pastikan engkau punya hati hamba. Inilah yang kupunya, hati sebagai hamba.
Hamba itu bukan bos yang ngatur-ngatur. Termasuk jangan ngatur Tuhan. Jangan menasihati Tuhan. Tapi kau punya hati hamba. Yesus di kayu salib saja umurnya cuma 33 tahun. Dia berkata, Eli, Eli lama sabatani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan akhirnya Yesus mati dan bangkit naik ke surga. Bukan hanya Yesus, Rasul Paulus, Rasul Petrus, bahkan semua rasulnya. Mereka punya hati hamba. Yang mau punya hati hamba, angkat tanganmu ke surga. Lihat tangan yang diangkat. Tangan yang diangkat, ikuti saya berdoa dengan keras. Allah Bapa di surga. Boleh lebih keras, Allah Bapa di surga. Dalam nama Yesus dan Roh Kudus, saya orang berdosa. Upah dosa adalah maut. Tapi saya mau bertobat. Terus bertobat, menjadikan Yesus terus menjadi juru selamat dan Tuhan saya. Saya mau jadi hamba, bukan ngatur-ngatur Tuhan, bukan memaksa-maksa Tuhan, tapi taat dan setia. Saat ini saya nggak mengerti, semuanya nggak ngerti, tapi saya belajar taat dan setia. Tuhan di surga, Bapa di surga, selalu yang terbaik. Terima kasih. Seperti Rut, kadang tergoda untuk mundur. Tapi hari ini, seperti Rut, dengar suara Tuhan, melanjutkan perjuangan Ibu Erni untuk menjangkau jiwa, banyak jiwa ke surga. Makasih Bapa. Makasih Yesus. Sama jalan Bu Erni. Kami tahu kau dari surga bersama Bapa. Jasadmu akan dikuburkan, tapi itu hanya teladan buat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Jika Anda sedang ada di sini, keluargamu belum semua selamat, sebutkan namanya. Papa, mama, om, tante, koko, adik. Sebutkan namanya biar diselamatkan. Satu orang selamat, seisi rumah diselamatkan. Seperti doanya Bu Erni, seisi rumahnya bukan hanya diselamatkan, seisi rumahnya melayani Tuhan. Karena kasih-Nya sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau. Sekali lagi, sekali Yesus, sekali selamanya. Seperti imannya Bu Erni, sekali Yesus, selamanya Yesus. Iman kami tidak akan goyah karena kasih-Nya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, oh Yesusku, selamat. Sekarang angkat tangan ke surga, arahkan kepada keluarga Pak Sugianto. Dengar Pak Sugianto, juga anak-anak, Lina, Lita dan suami, Lilin dan suami, Andreas dan istri Jeko,
kami yang ada di sini, yang mengasihi Tuhan, juga mengasihi Ibu Erni. Kami juga nggak ngerti, tapi kami mau taat. Dan kami menopang doa keluarga Pak Sugi. Dapat kekuatan double grace. Bahkan lebih semangat. Melanjutkan perjuangan Mama Erni, istri Erni, Oma Erni. Sehingga saat sangkakala berbunyi kita jumpa di sana selamanya. Sekali, harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya, oh Yesusku. Silakan duduk. Tepat jam 8 kita akan selesai. Sebelum Pak Sugi akan menyampaikan sambutan dan ucapan terima kasih dari Pastor Acin, Wagem bagian penghiburan akan berikan pengumuman untuk acara besok dan hari Selasa. Pak Acin atau ya silakan yang ditugaskan. Shalom saudara-saudara semua. Besok Senin 21 Oktober 2024 akan dilaksanakan ibadah penghiburan di tempat ini jam 7 malam. Dan pada Selasa 22 Oktober akan diadakan ibadah pelepasan jenazah di tempat ini jam 10 pagi. Dan jenazah akan dimakamkan di Sungai Rengit Air Batu, berangkat dari tempat ini jam 11 siang. Dan untuk Bapak Ibu yang turut ikut menghantarkan dapat bersama-sama berangkat dari tempat ini jam 11 siang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Untuk Bapak Ibu yang ingin ikut ke sana dan tidak membawa kendaraan, kita menyiapkan kendaraan. Nanti bisa menghubungi saya, Maria. Terima kasih. Supaya mobilnya cukup, kalau perlu pesawat, oh enggak ada mobil ya. Hubungi Maria ya. Jangan sampai Maria sediakan mobil kurang, enggak boleh, lebih enggak boleh, pas. Hubungi Maria. Terima kasih. Bagi yang ada kesan dan pesan, boleh ditulis di kertas begini atau ngomong sama saya. Besok Senin masih ada, Selasa masih ada. Dan atas usulannya Andreas dijuli papahnya, besok Selasa di ibadah pelepasan Mama Erni, saya lebih senang Mama Erni, pelepasan Ibu Erni dilayani oleh keluarga. Yang main musik, pujian, termasuk sharing firman dari keluarga, tapi yang kesan pesan boleh dari teman-teman yang hadir. Katakan haleluya. Mari Pak Sugi. Shalom. Selamat malam. Saya dan anak-anak sekeluarga sangat berterima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, saudara-saudari semua telah menyediakan waktu datang ke sini untuk menghibur kami, memberi perhatian kami, mendoa kami, mendukung kami. Atas kedukungan saudaralah kami bisa kuat. Atas perhatian kalianlah kami bisa kuat gitu. Terutama semua jemaat Raja Wali Miracle Service, juga dari Jambi, Riau, Jakarta, Batam, juga Malaysia, Kendari, Singapura, dan yang lain-lain yang saya belum ucapkan. Kami dari keluarga mengucapkan banyak terima kasih atas dukungannya buat kami. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu juga ada papan-papan nama dari Amerika, dari Sydney, Philadelphia, dari Korea. Karena imannya Ibu Erni, saya percaya setiap kita juga akan dimuliakan bersama Tuhan.
Mari kita bangkit berdiri, Pak Pendeta Husin Alek akan doa, penutupan doa berkat. Sekali Yesus, lambaikan tangan kita, tidak ada yang mundur, tidak ada yang lemah. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sungguh kami bangga punya Yesus, karena Engkau Allah kami yang dahsyat, dan kehendak-Mu itu yang terbaik bagi setiap kami Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, dalam keadaan apapun Tuhan, kami selalu mengucap syukur, karena Engkau turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan Tuhan, khususnya bagi keluarga Pak Sugianto bersama anak-anak dan cucunya. Kami keluarga besar ya Tuhan. Terus lanjutkan Tuhan rencana-Mu yang besar bagi keluarga ini. Kami semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pujian penyembahan, ibadah penghiburan. Kami tahu ini terbatas, tapi Roh Kudus, Engkau sumber penghiburan yang sempurna. Engkau sendiri yang menghibur keluarga ini, kami semuanya ya Tuhan. Dan kami akan terus melanjutkan, maju terus dengan iman kami untuk menuntaskan amanat agung. Biarlah Tuhan disenangkan. Kami lemah, tapi kami punya Roh Kudus yang menguatkan kami. Terima kasih Roh Kudus, dipermuliakanlah nama Bapa di surga, buat ibadah penghiburan hari ini sampai nanti di pemakaman, semua berjalan dengan baik. Tuhan memberikan kekuatan yang ekstra bagi semua kami, dan ajar kami Tuhan, meski kami tidak mengerti, ajar kami untuk kami tetap percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan yang berdaulat, Engkau Allah El Shaddai Maha Kuasa. Engkau tidak pernah memberikan ular kepada anak yang minta roti. Demikianlah Tuhan, Engkau tahu kekuatan kami, dan Engkaulah yang menjadi kekuatan hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat semua yang sudah hadir malam hari ini. Kiranya semua yang diberikan bagi teman-teman keluarga besar tidak pernah sia-sia. Kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, biarlah penyertaan Tuhan menyertai kami sampai ke rumah, tidak kekurangan satu apapun. Dan yang paling penting dalam hidup kami, untuk kami selalu setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, sebelum kami pulang, kami akan terima berkat Tuhan melalui hamba-Mu. Kita angkat tangan ke surga. Diberkatilah kesehatan-Mu, katakan amin. Diberkatilah seisi rumah-Mu diselamatkan. Diberkatilah pekerjaan-Mu, usaha-Mu, pelayanan-Mu, kesetiaan-Mu. Tuhan menjadikan setiap engkau seperti pohon di tepi sungainya Tuhan, tidak pernah layu, selalu berbuah. Dan apa yang kau kerjakan dibuat Tuhan selalu berhasil. Berkat Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, dalam nama Yesus. Semua kita berkata amin. Tepuk tangan sama-sama. Silakan duduk.